Potongan dulu. Action. Satu kata untuk Raden Ajeng Kartini, ia sosok yang inspiratif. Pahlawan. Emansipasi. Pejuang. Role model. Itu di bawah. Belum. Yuk, jadi. Yuk. Satu kata tentang Kartini. Penggerak. Perempuan adalah makhluk yang kuat dan hebat. Pelengkap hidup laki-laki. Mungkin dari kebanyakan atau yang kita amini bersama, menurut KBBI juga makhluk yang mempunyai vagina, bisa menyusui, mampu melahirkan. Ketika lelaki sudah bersama perempuan, maka kekurangan dan kelebihan masing-masing bisa saling dilengkapi. Dia kuat karena dia melahirkan kita dan juga sedikit cenderung sensitif dibanding kita laki-laki dan makhluk visual seperti itu. Tapi sejatinya, secara etimologis, perempuan itu kan diambil dari kata empu dan puan, yang artinya penyokong. Nah, menurutku perempuan hari ini adalah sebagai penyokong dari kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Misalnya laki-laki ada yang temperamen, perempuannya bisa menjadi yang ngademin kayak gitu. Menurutku perempuan itu sulit untuk didefinisikan karena cakupan dan peran yang perempuan miliki itu begitu luas dan begitu luar biasa hebatnya. Perempuan tidak hanya menjadi suatu penopang kehidupan bangsa, tetapi juga perempuan menjadi suatu pembangun peradaban, suatu pembangun perekonomian yang mengubah sistem struktur kehidupan berbangsa dan bernegara. Hebat, apalagi zaman sekarang ya, ada emansipasi wanita, bisa setara, contoh driver ojek online, seperti itu bisa setara lah, seperti itu. Ya, dalam hal ini perempuan bisa berbagi porsi tentunya dengan laki-laki untuk mengambil peran yang sama, baik dalam lingkup sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Kalau menurut saya sekarang kan lagi banyak pembahasan mengenai mana nih yang benar, perempuan atau wanita kayak gitu kan. Nah, menurut saya keduanya punya makna yang bagus gitu, dan banyak aktivis gender yang memang tidak sepakat dengan penggunaan kalimat wanita karena artinya itu waniditoto. Jadi apa yang dipikirkan oleh mungkin nggak semuanya, mungkin aktivis gender ini, waniditoto itu berarti nanti si istri atau perempuan ini, wanita ini itu siap ditata istilahnya sama suaminya, dirampas hak-haknya, terus pria itu menjadi dominasi di salah satu keluarga dan lain-lain. Tapi menurut saya kita akan lebih bisa jangkep lagi atau luas lagi ketika waniditoto itu tidak hanya urusan manusia mengatur manusia, tapi menurut saya penataan terhadap sesuatu juga bisa kita lihat dari aspek agama gitu, dan negara pun menata masyarakat. Jadi penggunaan kalimat ditata ini kan sebenarnya mengalami penyempitan dan konotasinya buruk gitu, dan menurut saya semua manusia atau semua makhluk itu pasti ditata gitu, dan menurut saya orang yang ditata itu nggak semuanya bisa diaplikasikan gitu, karena orang yang ditata ini menurutku butuh mental yang stratanya lebih tinggi daripada orang yang menata, istilahnya kayak gitu. Jadi menurutku semuanya penggunaan kalimat wanita atau perempuan itu sama-sama baik sih, kayak gitu aja. Perempuan juga dinilai sebagai sosok yang luar biasa, tidak hanya memiliki sifat keibuan, tetapi juga perempuan bisa memiliki sifat-sifat yang di luar dari keibuan itu. Jadi perempuan bisa memperjuangkan hak-haknya, perempuan juga bisa mengeluarkan suara di depan publik, perempuan juga bisa menyamakan posisi dan perannya sebagai perempuan di dalam bidang kepemerintahan politik bersamaan dengan para lelaki lainnya. Arti emansipasi itu apa sih? Emansipasi itu menitikberatkan kepada kesetaraan antara peran perempuan dan laki-laki, baik itu di bidang politik, bidang pemerintah, maupun bidang-bidang lainnya. Berarti kesetaraan yang dimaksud itu seperti apa?
kesetaraan yang dimaksud adalah kesetaraan secara peran, bukan secara kodrat. Secara peran yang dimaksud adalah ketika seorang perempuan ingin mengeluarkan ide-ide yang dia miliki, maka dia berhak untuk mengeluarkannya bersamaan dengan para laki-laki yang lainnya. Jadi tidak ada pembedaan kelas atau pembedaan gender di antara perempuan dan laki-laki di dalam lapisan masyarakat. Terus tadi penggerak ya? Penggerak itu artinya apa? Penggerak bagi para wanita untuk berani tampil